Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Wahyu Del Panggabean, Direktur Utama Lembaga Pendidikan Wartawan Pekanbaru Jurnalistik Center. Pada kesempatan ini akan menjawab satu pertanyaan dari rekan kita dari Indonesia bagian timur, tepatnya dari kota Sorong. Pertanyaannya sederhana tetapi aktual, yaitu apa pendapat Bapak tentang hubungan kemitraan antara wartawan dan polisi? Selama ini ada sebuah istilah ya bahwa polisi itu mitranya wartawan. Mohon penjelasan dari Bapak agar ini menjadi pencerahan bagi kami para wartawan yang baru ini. Oke, terima kasih saudaraku. Untuk menjawab untuk menjawab pertanyaan itu sesuai dengan judul konten kita, wartawan jangan menjadi corong polisi. Saya ulangi, wartawan jangan sampai menjadi corong bagi kepolisian. Akhir-akhir ini kita memang energi kita sangat terkuras oleh sebuah kejadian yang luar biasa sekali ya, yang sangat dahsyat. Seorang brigadir polisi yang masih sangat belia sekali tewas di rumah kediaman seorang jenderal bintang 2 di Jakarta. Sampai hari ini barangkali sudah banyak sekali yang dijadikan tersangka dan sudah banyak pula orang-orang oknum polisi yang kemudian disidang di dalam kode etik dan untuk mempertanggungjawabkan apakah mereka terlibat atau tidak. Tetapi satu hal yang membuat saya lebih tertarik membicarakan ini adalah bahwa peristiwa itu nampaknya membawa pesan moral dari Tuhan. Dari kasus yang sangat dahsyat ini banyak terkuak persoalan-persoalan yang kadang-kadang membuat kita serba bingung dan takjub bagaimana sebenarnya citra polisi kita. Salah satu hal yang paling mengejutkan adalah pernyataan dari Menko Polhukam Bapak Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa ada mafia di tubuh Mabes Polri. Ada mafia di tubuh Mabes Polri yang mengkoordinir bisnis-bisnis ilegal, bisnis-bisnis kejahatan seperti narkoba, perjudian, dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, betapa kecewanya ya masyarakat Indonesia terhadap kepolisian sebagai penegak hukum di garda depan. Tetapi bagi saya pribadi sebagai seorang mantan wartawan, sebagai seorang yang menggeluti dunia jurnalistik ini sudah berpuluh tahun, ada satu hal yang membuat saya merenung atas ungkapan Menko Polhukam, yakni di mana posisi wartawan? Apakah wartawan yang selama ini berpos di Mabes Polri, berpos di markas Polda DKI tidak mengetahuinya atau hanya mendiamkan saja? Kalau itu yang terjadi, itu sangat mengerikan sekali saudara. Untuk itu aku akan menjawab pertanyaan ini, pertanyaan rekan kita dari Indonesia bagian timur ini, lebih mengacu kepada pengalaman saya dan mungkin juga berdasarkan pasal-pasal undang-undang yang memberikan kewenangan kepada wartawan untuk berburu informasi. Oke. Selama ini memang ada suatu gejala yang terjadi di markas-markas kepolisian. Apakah itu di markas Polsek, apakah itu di markas Polres, di markas polisi daerah, sampai ke markas besar kepolisian di Jakarta. Yakni wartawan yang menjadikan markas-markas kepolisian sebagai pos-pos liputan. Tetapi ada pergeseran bahwa kemitraan yang dimaksud di dalam kerjasama antara polisi dan wartawan, antara wartawan dan polisi, nampaknya mengarah kepada suatu tindakan yang menjadikan wartawan itu corong. Memang ini tidak semua wartawan ya, terus terang saja tidak semua wartawan. Tetapi ada sebagian wartawan yang melakukan itu. Kalau itu yang terjadi,
betapa ruginya masyarakat, betapa dirugikannya masyarakat atas persekongkolan antara wartawan dan polisi. Kenapa saya katakan begitu? Misalnya seperti yang saya amati di beberapa markas kepolisian yang ada di daerah. Kadang-kadang wartawan itu semata-mata hanya meminta informasi kepada polisi secara seragam. Misalnya ada wartawan, 10 orang wartawan, meminta informasi kepada Kasat Reserse, kemudian memberitakannya secara seragam, tanpa cek and recheck ke lapangan, tanpa melakukan konfirmasi kepada sumber-sumber yang lebih berkompeten. Tapi dimuat berita itu sesuai dengan selera dan keinginan dari kepolisian. Itu yang pertama. Apa imbal jasa dari ini? Pasti ada. Kalau tidak, wartawan itu tidak akan mau. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya wartawan itu hanya menerima rilis secara hitam putih, tanpa melengkapi dengan konfirmasi, tanpa melengkapi dengan cek and recheck kepada pihak-pihak yang lebih berkompeten atau pihak-pihak yang bersangkut paut dengan informasi yang akan diberitakan itu. Artinya, dalam posisi ini, wartawan itu sudah bertindak sebagai corong dari kepolisian. Yang terakhir, ini yang lebih dasar. Ada kalanya sekelompok wartawan yang melakukan suatu tindakan perkolusian, kerjasama dalam tanda kutip, untuk mendiamkan sebuah peristiwa, sehingga peristiwa itu tidak menjadi berita yang seharusnya dikonsumsi oleh publik untuk dibaca oleh masyarakat melalui media tempat wartawan itu mengabdikan profesinya. Nah, ini yang sering terjadi sekarang ini, saudaraku. Saudara yang bertanya dari Indonesia Timur sana. Jika ini yang terjadi, dan memang ini sedang terjadi sekarang, apa implikasinya terhadap kemerdekaan pers? Kita pasti menyadari, di dalam pasal 4, kemerdekaan pers itu adalah berupa hak asasi dari masyarakat, hak asasi dari setiap warga negara Indonesia, yang dilekatkan menjadi kewenangan seorang wartawan untuk melakukan perburuan, untuk melakukan pencarian informasi, pengolahan informasi, kemudian menyampaikannya kepada publik. Dan apabila ada pihak yang dengan sengaja mencoba menghalang-halangi kewenangan wartawan yang merupakan hak asasi dari warga negara itu diganjar dengan pasal 18 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Kalau kewenangannya tadi di pasal 4 itu. Tetapi siapa yang mencoba menghalang-halangi terwujudnya kewenangan wartawan di dalam hal memburu informasi, mengolah informasi dan menyiarkannya kepada masyarakat, maka diancam dengan ancaman pidana sebagaimana di pasal 18 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu, yaitu ancaman penjara 2 tahun atau denda 500 juta. Ingat itu. Itu bukan hanya pihak luar yang di luar wartawan. Wartawan juga bisa dilaporkan untuk menyembunyikan informasi, dilaporkan sebagai suatu tindakan pidana yang menyembunyikan informasi. Dan hal seperti ini tampaknya yang mulai menggejala di beberapa markas kepolisian, di mana wartawan menjadikan itu sebagai pos liputannya. Oke, kita lihat pada kode etik. Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik Indonesia berbunyi, wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. Di dalam penjelasan pasal 6 tersebut, kode etik tersebut, suap adalah segala pemberian, baik berupa uang maupun berupa benda, yang memengaruhi independensi wartawan. Lantas apa yang dimaksud dengan independensi? Independensi itu ada pada pasal 1 Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Wartawan Indonesia bersikap independen, menulis berita secara akurat, berimbang, dan tidak berikat buruk, tidak beritikat buruk.
bersikap independen. Independen di dalam pengertiannya, di dalam penjelasan kode etik itu adalah hak wartawan untuk melakukan kewenangannya menulis berita, menyiarkan berita tanpa tekanan dan pengaruh dari pihak manapun. Jadi kalau dia sudah bersekongkol melakukan penyembunyian informasi untuk tidak diberitakan kepada publik dan dia menerima imbalan, pantas dianggap, pantas diduga telah melanggar pasal 6 kode etik jurnalistik tadi. Jadi ada dua ya sekaligus yang dilanggar. Pelanggaran pada kode etik pasal 6, kemudian pelanggaran pada pasal 18. Pasal 4 itu yang diganjar pada pasal 18 Undang-Undang Pers, di mana setiap orang yang bersengaja menghalang-halangi terwujudnya kewenangan wartawan pada pasal 4 tadi. Jadi di sini ya memang harus kita akui bahwa menjadi seorang wartawan itu membutuhkan tekad dan keberanian. Ada orang yang dengan sederhana, kalau saya tidak bekerja sama dengan polisi, dari mana saya makan, dari mana anak istri saya dapat uang, saya kan tidak digaji. Itu tidak menjadi masalah, jangan dihubung-hubungkan dengan itu. Yang jelas ini kewenangan wartawan. Kewenangan wartawan untuk berburu informasi demi kebutuhan publik. Dan apabila ada wartawan yang sengaja tidak melakukan kewenangannya, sementara dia tahu dan sengaja menyembunyikan informasi atas persekongkolan, dan dia kemudian menerima imbalan dari situ, itu bisa dipidana dengan pidana pasal 18 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, dan ini merupakan pelanggaran kode etik yang sangat serius karena diduga melakukan penerimaan suap. Oke, untuk itu saudaraku dimanapun Anda berada yang merasa dirinya menjadi wartawan, camkanlah dalam hati Anda bahwa menjadi wartawan itu tidak gampang, tidak mudah kawan. Membutuhkan perjuangan, membutuhkan keberanian, dan membutuhkan kejujuran. Saya teringat pada waktu tahun 91 ketika saya pertama kali menjadi wartawan di media surat kabar kecil ya, Mingguan Genta di Pekanbaru. Pada suatu hari ada undangan ke kantor kami bahwa Kapolda Riau akan melakukan konferensi pers tentang seorang tahanan yang diduga melakukan bunuh diri di sebuah polsek di wilayah Polresta Pekanbaru. Saya ingat betul nama almarhum itu Udin bin Nasir, ayahnya namanya Nasir. Seorang laki-laki yang punya anak satu, sekitar umur 25 tahun, 26 tahun. Dan dia di dalam jumpa pers itu dinyatakan bahwa dia melakukan tindakan bunuh diri di sel tahanan salah satu polsek di wilayah Polresta Pekanbaru. Dasar dia melakukan bunuh diri adalah karena dia sakit perut atau bagaimana ya. Yang jelas di dalam jumpa pers itu seperti berita yang saya baca bahwa Kapolda menjelaskan bahwa si tahanan ini menggunakan kaos dalamnya, mengikatkannya ke leher, kemudian menggantungkannya di jeruji tahanan itu, kemudian dia ditemukan tewas. Sebagai seorang wartawan pemula pada waktu itu, saya tidak mau langsung percaya dengan itu dan saya tidak mengikuti jumpa pers. Saya tidak mengikuti jumpa pers, kemudian saya berangkat mencari informasi yang lain di luar informasi dari kepolisian. Mulai informasi dari polsek sampai kepada kampung halamannya 20 km arah barat kota Pekanbaru, yaitu namanya Desa Taratak Bulu. Saya beruntung ketemu dengan istrinya langsung. Saya melakukan wawancara dengan istrinya. Apa kata istrinya? Istri saya dibawa 2 hari. Setelah itu diantar ke sini sudah menjadi mayat. Anehnya ketika kami mau memandikannya, ada bekas lubang di kepalanya bagian belakang, batok kepalanya bagian belakang, dan sekujur tubuhnya penuh dengan sayatan. Kemudian saya menanyakan kenapa suaminya ditangkap. Ternyata suaminya dituduh mencuri mesin pompa air di salah satu universitas yang ada di Pekanbaru. Kemudian 2 orang ditangkap pada waktu itu. Yang pertama ada namanya, saya lupa namanya ya, tetapi dibebaskan karena memberikan uang jaminan kepada pihak polsek itu. Sementara si Udin ini tidak ada uang. Dini hari jam 1,
Si Udin mendiang ini masih dijenguk oleh ayahnya. Dia menangis meminta uang, tolonglah ayah, usahakan uang 300.000. Nggak tahan saya disiksa di tahanan ini. Tolonglah upayakan dulu. Tapi ayahnya yang kerjanya hanya menjual daun pisang, tidak mendapatkan uang itu. Tapi paginya anaknya dalam wujud mayat telah dibawa ke rumah menantunya atau istri dari mendiang ini. Saya kemudian menulis berita yang berbeda dari yang lain. Karena saya tidak mau menjadi corong di kepolisian. Dan apa yang terjadi kemudian, saya sempat diancam telepon oleh seorang perwira dari Polda Riau. Tapi saya diamkan aja. 3 tahun kemudian, ketika Kapolda sudah berganti, istrinya terus melakukan perjuangan agar tahu jelas apa penyebab kematian suaminya. Pada suatu siang ketika Kapolda Riau sedang hearing dengan pimpinan DPRD Riau, tiba-tiba seorang wanita, istri dari korban itu, menyelonong dan menggendong anaknya. Dan bertanya kepada Kapolda, Pak Kapolda yang terhormat, kalau memang suami saya dikatakan polisi mati karena bunuh diri, kenapa kepalanya berlubang? Kapolda waktu itu tidak bisa menjawab di semuanya ini. Intinya pada waktu itu, sebagai seorang wartawan, saya mencoba mewawancarai seorang dokter forensik. Satu-satunya waktu itu pengajar, staf pengajar di universitas, yaitu mata kuliah kedokteran, kehakiman atau ilmu forensik, yaitu Bapak almarhum Profesor Dr. Tabrani. Pak Tabrani waktu itu memberikan keterangan-keterangan sesuai keilmuannya bahwa memang si Udin ini bukan mati karena bunuh diri. Saya tidak menjamin bahwa dengan berita saya itu akan terungkap, dan kenyataannya tidak terungkap sampai sekarang. Tetapi sebagai seorang wartawan yang teguh dengan jiwa bahwa saya tidak ingin menjadi corong polisi, sudah saya buktikan pada dunia bahwa saya tidak mau menjadi corong polisi. Saya menulis yang berbeda satu-satunya dari wartawan yang ada di Pekanbaru pada waktu itu. Saya bangga karena saya telah menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Karena tugas kita ini, kawan, semata-mata pertanggungjawabannya kepada langit, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, dimanapun Anda berada sekarang, teman-temanku, tolonglah teguh dengan hati nurani, tetaplah bersandar pada kode etik, bahwasanya wartawan itu punya kewenangan yang luar biasa, yang diberikan oleh peradaban, yang diberikan oleh undang-undang, dan jangan mau menjadi corong bagi polisi. Demikian, temanku, sahabatku di Indonesia bagian timur, di kota Sorong, mudah-mudahan jawaban ini bisa mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.